kita buat juga. Alhamdulillah di kesempatan malam ini senang sekali saya Setia Nurhalid menyapa Anda. Insya Allah kita akan berbagi sharing tentang satu tema yang sangat menarik sekali di hari ini. Apa itu? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengikhlaskan dalam pematasan. Kenapa? Karena ternyata ini udah hampir seminggu kita buka kelasjodoh.com dan ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang itu sebenarnya harusnya selesai di minggu pertama. Apa itu Kak Furqan? Gitu. Pertanyaan mereka, pertanyaan banyak orang adalah tentang mengikhlaskan. Karena kemarin ya, tugasnya untuk yang teman-teman kelas jodoh udah pada kerjain belum? Ya, mungkin teman-teman yang di Facebook bingung juga apa sih memang ada tugas apa gitu. Karena di kelas jodoh, kelasjodoh.com itu selama 30 hari gitu ya, disiapkan materi-materi yang unggulan yang kami siapkan sesuai dengan kurikulumnya agar kita bisa memantaskan diri. Karena kadang orang bingung gitu, Kak saya ingin segera nikah, tapi apa yang harus saya siapkan? Ilmu apa yang harus saya siapkan? Finansial seperti apa? Nah, maka akhirnya kami buat yang namanya kelasjodoh.com, satu pelatihan online yang membuat sahabat mudah-mudahan bisa mengerti dengan apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Kenapa orang gak nikah-nikah? Ternyata polanya sama. Ada yang masalahnya hanya karena dirinya, masalahnya juga karena dirinya dengan keluarganya, masalah dirinya dengan Tuhannya, masalah dirinya dengan dirinya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang harus diselesaikan dulu. Karena kalau kita sudah selesai dengan ini, sebenarnya kita sudah selesaikan 80%. Tinggal 20% lagi. Apa itu? Menjadi magnet jodoh. Karena ketika Anda sudah memataskan diri, sebenarnya Anda sudah menjadi magnet jodoh. Tinggal menunggu Allah yang akan memberikan yang terbaik. Entah kenapa banyak sekali WA yang masuk sama saya, banyak sekali yang curhat sama saya, Kang udah masuk kelas jodoh, subhanallah. Langsung ada orang yang akhirnya menghitbah saya, Kang subhanallah ternyata ada yang mau ta'aruf sama saya. Baru seminggu loh. Baru seminggu loh. Ternyata keajaiban subhanallah. Ternyata memang jangan-jangan kita nggak bisa dapetin jodoh itu bukan masalah siapa-siapa, tapi masalah diri kita. Dan memang betul. Kenapa kita nggak dapetin rezeki yang bagus? Kenapa kita kok rezeki kita kayaknya seret terus? Kok kayaknya jodoh saya jauh banget? Bisa jadi itu semua karena kita masih ada masalah. Nah, masalah-masalah ini adalah salah satunya adalah masalah kita. Kemarin kita udah bahas ya, untuk teman-teman di kelas jodoh di session awal kita udah ngomongin adalah masalah kita. Yang pertama adalah masalah kita dengan Tuhan kita, Roh kita. Oke, dengan Allah Tuhan kita. Jadi masalahnya adalah kita dengan Tuhan kita, gitu. Kalau kita nggak ngerti dengan Tuhan kita nggak tahu gimana caranya kita menghadap sama Allah Tuhan kita jarang berdoa, kita jarang meminta ampun sama Allah, kita jarang bangun di sepertiga malam terakhir, kita jarang memunajat samanya. Ya wajar kalau dia nggak memberikan jodoh sama kita. Karena ingat sahabat sekalian, saat 40 hari kita ada di perut orang tua kita, maka sudah diselesaikan semuanya. Sudah diselesaikan semuanya. Apa yang diselesaikan? Rizki kita, pasangan kita, bahkan kematian kita di mana, semuanya udah selesai. Berarti pasti kita akan dapatkan jodoh. Hanya masalahnya dengan seperti apa dan kapan dan di mana. Ada orang yang, Kak saya udah 40 tahun, 45 tahun aku gak dapat jodoh nih. Kayaknya bisa jadi kau tak di dunia, tapi di akhirat kau dapatkan di surga sana. Jangan pernah menyerah. Kalau kita yakin sama Allah, maka kita tidak akan pernah ada putus asa. Gak akan pernah ada putus asa dengan anugerah dari Allah. Ketika Allah kasih ujian-ujian sama kita, sebenarnya Allah sayang. Allah bilang sama kita, ayo mendekat sama aku. Nah, misalnya Anda nih ya, Anda punya seorang teman, yang teman Anda nih suka nebeng terus sama Anda, suka minta pulsa, suka minta ditraktir. Pertanyaannya suka nggak? Suka minta terus sama kita, tapi nggak pernah memberi. Suka nggak? Mungkin sahabat sekalian bilang nggak suka.
Tapi anehnya Allah Tuhan kita justru suka kalau kita minta sama-Nya. Justru Allah tuh senang kalau kita bilang, ya Allah aku minta ini, aku minta itu, ya Rob aku mohon, aku berharap sama-Mu. Tapi lihat kalau kita berharap sama manusia. Makanya kenapa banyak saya bilang, putuskan hubunganmu dengan orang-orang yang gak penting itu. Anda yang masih punya someone special, yang PHP itu, yang teman tapi mesra, yang friendzone itu, yang apapun namanya itu. Kalau Anda tidak selesai dengan masalah itu, maka Anda tidak akan pernah menyelesaikan masalah-masalah jodoh Anda. Betul kan? Dan selalu masalahnya itu terus. Dan saya pernah buat status di Facebook, saya bilang, Anda akan diuji dari titik terlemah Anda. Titik terlemah Anda iman dengan Allah, maka Anda akan terus diuji dengan itu. Titik terlemah Anda wanita, pria, pacaran, maka Anda akan terus diuji dengan itu. Maka yang harus Anda lakukan, yang harus kita lakukan apa? Selesaikan masalah-masalah kita dulu. Masalah hubungan kita sama Rob kita, Tuhan kita. Masalah hubungan kita dengan diri kita. Karena mana mungkin kita bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Ada yang curhat di WA, teman-teman member kelas jodoh. Salah satunya, Kak, aku nggak pede. Aku ini orang yang nggak bisa ngomong, seorang laki yang nggak bisa ngomong dengan baik. Aku seorang lelaki yang gak pandai bicara. Aku seorang wanita yang bertubuhnya terlalu besar. Aku seorang wanita yang kayaknya gak layak untuk dapatkan laki yang bagus. Setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti punya kesalahan, punya kekurangan. Maka jangan fokus dengan kelemahan kita, fokuslah dengan kelebihan kita. Misalnya nih, saya jualan buku nih sama Anda. Misalnya, saya gugup nih. Kira-kira saya bisa jualan buku bestseller nggak? Kalau saya datang ke rumah Anda misalnya. Kalau saya yakin saya bisa. Kenapa? Karena saya tahu tekniknya. Caranya gimana? Saya gugup nih ya. Saya datang sama Anda dan saya bilang gini. Mbak, saya punya buku asik yang bangun cinta. Mbak mau beli atau saya bacakan? Hah? Mau dibacain sampai setahun gak beres-beres. Berarti semuanya bilang, aku ingin beli aja lah. Ingin selesai. Ingin selesai hidupnya daripada ingin kelar gitu. Daripada kita ingin terus dibacain setahun aja gak selesai-selesai. Nah, karena saya tahu kekurangan saya jadikan kelemahan itu jadi kekuatan saya. Ada orang yang, Anda mungkin pernah lihat Nick Vujicic, seorang yang terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, hanya sampai paha saja. Apakah dia menyerah? Justru dia menjadikan kekurangannya jadi kelebihannya. Dia menjadikan kekurangannya jadi kelebihannya. Dia jadi seorang motivator mancanegara. Dia keliling dunia. Dia punya istri yang cantik. Dia bisa main ski. Dia bisa main alat-alat drum. Dia bisa menulis pakai mulutnya. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada kelemahannya. Dia fokus dengan kelebihannya. Kelemahannya bahkan jadi kelebihannya. Pertanyaan saya, kalau Anda sekarang punya fisik yang misalnya terlalu big, terlalu kurus, misalnya ada orang yang pemalu, orang yang apa-apa, jangan fokus pada kelemahan Anda, fokus pada kelebihan Anda. Be unique. Jadilah Anda orang yang hebat itu, jadilah Anda orang yang keren itu. Apa dong Kak, aku nggak punya kelebihan, orang tuaku seperti ini, ibuku orang biasa, ayahku orang biasa, aku pun orang sederhana, aku pemalu. Ya buktikanlah minimal dengan akhlak Anda. Minimal Anda yang wajahnya biasa, minimal senyum Anda. Minimal sapaan Anda, ramahnya Anda. Berapa kali saya bilang saya punya kakak yang dia baik sekali. Wajahnya mungkin bagi orang ada yang lebih cantik dibandingkan dia. Tapi kenapa banyak lelaki yang datang sama dia? Kenapa lelaki banyak suka sama dia? Karena dia orang yang pemurah. Setiap ketemu siapapun, orang yang kenal, orang yang tidak kenal, dia selalu mengucapkan salam. Dia berikan servis terbaik buat orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan itu? Maka tadi yang pertama, kunci yang pertama kalau kita mau sukses dalam mendapatkan jodoh, mengikhlaskan. Yang pertama adalah ikhlaskan diri kita untuk jadi hambanya. Untuk jadi hamba Allah. Kata Allah, jangan pacaran.
Jangan mendekati zina, karena pacaran adalah salah satu jalan menuju zina. Kalau kita lakukan itu, apa yang terjadi? Berarti kita menentang Allah, dan kita akan bertarung dengan takdirnya Allah yang bisa menghancurkan kita. Tapi kok aneh, kok ada orang yang dia soleh susah dapetin jodoh, tapi kok ada teman saya yang dia pacaran, tapi kenapa dia cepet dapet jodoh? Pertanyaan saya, kalau Anda aja ingin dapetin jodoh, besok aja Anda bisa dapetin. Percaya sama saya. Buat aja status di Facebook, nikah sama saya gratis 100 juta. Ya kalau mau konyol banget gitu. Gampang banget. Ada satu iklan, beli rumah ini gratis saya sebagai penghuninya, kata seorang wanita. Kan gampang kalau buat sensasional. Pertanyaannya, yang dapatnya apa? Yang dapatnya siapa? Kalau ada orang pinggir jalan terus kita bilang, mau nggak nikah sama aku, mau nggak jadi aku pacarnya? Gampang. Pertanyaannya kan kita ingin dapat yang mana? Ingin dapat idaman kan? Ingin dapat yang ideal kan? Ingin dapat yang kita impikan kan? Bukan seperti orang-orang itu tuh, yang jatuh cinta sampai hilang. Dia nggak logis lagi. Orang yang pacaran nggak logis. Pacarnya yang jelek itu, pacarnya yang ternyata suka mukul itu, pacarannya yang menghina dia, yang suka selingkuh itu, tetap aja dia masih cinta. Tuh, ini orang udah nggak waras. Kenapa? Karena katanya orang yang jatuh cinta 88,9% logikanya sudah hilang. Kapan dia sadar? Sadar ketika sudah nikah, ternyata sang suami atau sang istri tidak sesuai dengan harapannya. Nah, gimana? Makanya sahabat sekalian, saran saya, yuk, kalau Anda tidak selesai dengan Allah Tuhan Anda belum bertobat dengan masa lalu Anda yang kelam, susah bagi kita untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Perbaiki hubungan kita juga dengan Tuhan kita. Banyak istighfar, banyak bertobat. Dan ada juga yang bilang kayak gini, Kak, waktu saya ta'aruf, ini curhat gitu di kelas jodoh gitu, yang kita jawab gitu, Kak, saya udah ta'aruf, pas saya ta'aruf saya ngomongin aja ke ikhwan itu, ke laki-laki itu, bahwa saya punya aib yang masa kelam yang suram kayak gini-gini. Aibnya mundur teratup. Ya jangan. Kalau aib itu sudah ditutup oleh Allah, jangan buka aib itu sama orang lain. Allah itu Maha Pemurah. Sekelam apapun dosa-dosa kita, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun, sebesar gunung dosa-dosa kita, Allah lebih luas. Allah lebih mampuni. Lalu Allah udah tutupi aib kita. Kenapa kita buka sama orang lain? Tidak perlu. Biarlah itu urusan kita sama Allah. Tapi kalau aku dulu pacaran udah lebih parah, udah kayak gini, udah dia. Allah sudah tutup itu. Tapi gimana kalau nanti di masa lalu ada orang yang buka, biarin. Gak masalah. Dan niat kita bukan untuk menipu orang. Niat kita untuk memperbaiki diri. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang masih punya kelam. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk bertobat. Maka Allah menyukai orang-orang yang bukan suci, tapi mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang mensucikan diri, bukan orang yang suci. Dan tawabin, orang yang bertaubat. Maka ayo sahabatku, Anda yang belum berhijab, saran saya yuk berhijab. Kenapa? Karena kalau Anda nggak berhijab, bisa jadi yang deketin Anda yang orang-orang kayak gitu, yang hanya ingin lihat fisikal Anda gitu. Dan Anda yang sudah berhijab, jangan hanya hijab fisiknya saja, hijab hatinya. Hijab tapi masih suka selfie, masih suka pasang-pasang status yang menggoda orang, ya. Hijab tapi masih suka ngomongin orang. Ya ayo, udah berhijab, naik lagi, hijab dirinya. Kenapa? Karena jodoh Anda nggak jauh dari siapa Anda. Kalau Anda ingin dapatin yang soleh, solehkan diri Anda, solehkan diri Anda. Kalau Anda ingin dapatkan orang yang bertanggung jawab, jadilah Anda yang bertanggung jawab, minimal untuk diri sendiri, untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda, untuk Tuhan Anda. Ayo, laki-laki yang sholatnya jarang di masjid, ayo bertekad dulu. Spiritual saya harus bagus nih, sholat berjamaah di masjid, selesaikan dulu. Karena kalau udah selesai itu, insya Allah masalah-masalah Anda selesai. Makanya carilah lelaki idaman, jodoh idaman Anda ketika sholat subuh. Orang yang dia sholat di masjid, sholat rawatib, sholat wajibnya di masjid, Allah akan jamin rezekinya, Allah jamin jodohnya. Allah yang atur kita. Lalu kalau kita mau diatur oleh Allah, gimana caranya? Ya kita harus ikut aturan Allah. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kita.
Hanya kadang-kadang kita mintanya sama orang lain, kita mintanya sama ini, kita berharap di kelas jodoh, kita berharap di Kapurkon, kita berharap karena manusia kecewa. Tapi berharap sama Allah. Allah yang akan hadirkan keajaiban-keajaiban itu. Akan ada laki-laki istimewa itu yang hadir, yang akan Anda pertimbangkan dan menjadi jodoh Anda. Tapi pantaskah kita? Itu pertanyaannya. Jangan kita jadi orang yang baper-baperan terus. Lihat video baper, nonton film baper, Korean drama baper. Padahal novel, Korean drama itu hanya ada di imajinasi, tak ada di realita. Ya kan? Kita baper, oh so sweet, so sweet, so sweet. Ternyata realita kita nggak so sweet seperti itu. Nggak seindah perjalanan cerita Korean drama. Maka hiduplah di realita. Buat sejarah Anda sendiri. Jangan terlalu banyak baca novel. Boleh baca novel, tapi buatlah novel diri Anda sendiri. Buatlah sejarah hidup Anda sendiri. Saya sudah buat sejarah, buat pernikahan saya. Bagaimana dengan Anda? Saya menikah dengan sederhana. 7 hari saya taruh. 7 hari, dari hari pertama, hari ke-7 saya langsung hitbah. 2 minggu kemudian saya langsung nikah. Apa cerita Anda? Buatlah sejarah itu. Bertekadlah dari sekarang, saya harus pantaskan diri saya. Gimana caranya? Salah satunya adalah mengikhlaskan. Kalau tadi udah Allah, diri kita. Kita harus percaya sama diri kita. Bukan terlalu pede ya. Tapi percaya Allah dulu, percaya diri. Karena barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dan selanjutnya yang ketiga yang harus kita siapkan adalah mengikhlaskan dirinya. Orang-orang yang gak penting itu. Kalau Anda nggak selesai dengan itu, Anda tidak akan pernah bisa untuk dapetin jodoh-jodoh terbaik. Kenapa? Karena orang yang mau mendekat sama Anda akan terhalang. Karena Anda masih memimpikan orang-orang lama Anda yang itu belum tentu jadi jodoh Anda. Kang, saya masih suka sama seorang laki-laki itu. Saya berharap dia jadi jodoh saya. Pertanyaan saya, apakah dia sekarang sudah kenal sama kamu? Apakah dia masih kontak kamu? Enggak, Bang. Kamu berada di alam mimpi. Apa mau kayak Rangga sama Cinta yang 14 tahun masih nunggu terus. Nanti 14 tahun lagi mungkin 40 tahun cintanya, masih mau nunggu terus. Tapi so sweet kan? So sweet di mananya gitu. Nah, apakah Anda rela untuk menunggu, menua hanya untuk lelaki, wanita yang gak pantas Anda tunggu? Karena seorang laki-laki, seorang wanita yang baik, yang tanggung jawab, dia tidak akan pernah membuatmu menunggu. Dia akan mendatangimu dengan gentle. Dia akan mendatangimu dengan niat yang baik. Dia akan mempertanggungjawabkan cintanya. Maka kalau ada 2 laki-laki, yang satu dia orang yang Anda cintai, tapi dia tidak pernah melamar Anda, dia tidak pernah datang sama wali Anda, dan yang satu lagi orang yang baru Anda kenal, tapi dia siap menikahi Anda, Anda pilih yang mana? Betul. Kalau Anda memilih yang pertama, menunggu dia sampai kapanpun, menurut saya Anda di jalur yang salah. Tapi kalau Anda memperbaiki diri, memantaskan diri dengan siapapun jodoh dari Allah, lalu ternyata ada orang pertama, ada orang kedua, Anda tinggal istikharah. Dan ternyata orang pertamanya tidak pernah datang, orang yang kita inginkan tak pernah datang, tak masalah. Kita bisa bangun cinta. Maka lupakan masa lalu Anda. Makanya kemarin tugas kita, betul kan? Tugas kita ya, tugasnya kelas jodoh, dikerjain gua. Banyak tuh WA-nya, status-statusnya, di capture, harus capture. Nih teman-teman yang mau ikut kelas jodoh, mudah-mudahan bisa ikut ya nanti, biar keren nih katanya. Ada tugas-tugasnya, salah satu tugasnya adalah capture ke orang-orang someone spesial yang nggak penting gitu. Salah satunya apa? Ada yang ya dijawab tuh oleh cowoknya gitu. Kan gini, Assalamualaikum Mas, mulai sekarang Mas bisa nggak nikahin saya bulan ini, tahun ini. Kalau nggak ada kejelasan, mohon maaf kita ya. Ada yang bilang, oh gitu, oke. Berarti kan udah ketahuan. Dengan satu WA saja, satu SMS saja ya, satu pesan saja udah ketahuan nih cowok tuh bener atau enggak. Karena kalau cowok bener, dia akan benar-benar serius pada pernikahan. Dia bukan hanya ngomongin kata-kata mesra, bahkan mungkin laki-laki yang serius dia nggak perlu mengatakan kata-kata mesra. Karena seorang lelaki dia cool. Seorang lelaki sejatinya dia bukanlah seorang yang sangat romantis. Keromantisan lelaki adalah saat dia bisa menemui orang tua, dia bisa mengutarakan niat baiknya bahwa dia ingin melamar. Daripada dia yang terus PHP, dia berikan kata-kata mesra, dia bilang, Cahayang udah makan belum, Cahayang udah tahajud belum, tapi dia tidak pernah mengatakan itu setelah menikah.
sadar. Anggap saya ada di depan Anda. Kalau Anda laki-laki, saya tepuk bahu Anda. Saya bilang, sadar Mas. Wanita itu bukan dia aja Mas. Kalau Anda seorang mbak-mbak atau teteh-teteh, ya, seorang akhwat, seorang ukhti, anggap saya ada di depan Anda. Lalu saya hadir di depan muka Anda dan saya bilang, Mbak, sadar Mbak. Nggak tegang ya, karena kita nggak mahrum gitu. Mbak sadar Mbak. Mbak ada di zona mimpi. Ikhlaskan dia. Karena Anda tidak akan pernah mungkin mendapatkan jodoh yang lebih baik dibandingkan dia kalau Anda selalu membandingkan dia dengan orang-orang yang hadir di hari ini dan di masa yang akan datang. Ayo ikhlaskan. Berat kan. Terlalu banyak sejarahnya. Udah 4 tahun, 5 tahun bersama dia. Justru itulah tantangan. Kalau Anda berani, Anda sampaikan sama dia, Mas, Mbak, berani nggak nikah sama saya tahun ini, bulan ini? Kalau dia jawabnya masih mencela-mencela, lebih tegas, berarti mungkin kita nggak jodoh. Maaf, tidak ada komunikasi lagi. Saya perbaiki diri, bukan memutus silaturahmi, tapi untuk memperbaiki diri lebih baik. Tenang, Kang sedih Kang, biarlah sedih, tapi untuk hanya beberapa hari. Biarlah lelah, biarlah capek, biarlah galau, tapi nggak akan selamanya. Daripada Anda terus bertahun-tahun memikirkan dia yang belum tentu jadi jodoh Anda. Anda sibuk berimajinasi tentang dia, bagaimana kalau nikah dengan dia, WA Anda sama dia, ngomongin masa depan, tapi nggak pernah terjadi. Maaf, orang itu bukan dia aja. Tapi kamu udah terlalu jauh sama dia. Jangan takut. Jangan takut dengan masalah kita. Percaya, sekelam apapun masalah kita, kalau kita memperbaiki diri, kita pantas untuk dapatkan yang lebih baik. Percaya sama saya. Istri saya seorang hijrah. Bukan orang yang mungkin seperti saya yang dari ayah ibu yang tokoh masyarakat, seorang agamis gitu. Tapi saya kagum. Kenapa? Karena istri saya adalah seorang yang hijrah. Dia berkerudung ketika dia kuliah. Dan dia mencari hidayah itu. Saya kagum. Atau istri saya saja yang hijrah, yang dulunya dia seperti apa, tidak pakai kerudung apa, bisa dapatkan saya. Apalagi Anda. Atau Anda yang sudah dari dulu baik, soalnya pantas bagi Anda untuk dapatkan lebih baik. Ayo ikhlaskan. Setelah ikhlaskan, lanjut. Ya, saya sudah tuliskan. Sebentar. Orang tua. Jangan sampai ini nggak selesai. Kemarin juga ada tugasnya. Ada tugasnya teman-teman. Nggak usah dikasih tahu ya. Nggak usah dikasih tahu yang belum gabung di member kelas jodoh ya nggak. Apa Anda udah foto? Ya. Foto-fotonya lucu-lucu. Ada yang ciumnya kayak gini, ya nggak? Ada yang orang tuanya malu dicium, gitu. Ada yang sampai sekarang belum bisa. Kang, saya nggak pernah peluk orang tua. Kang, orang tua saya cuek. Praktekkan sekarang. Malam ini ada telepon orang tua. Assalamualaikum. Anda yang nggak pernah telepon, Anda yang jarang ketemu orang tua, Anda yang jarang peluk orang tua, Anda yang belum pernah cium kaki orang tua Anda, lakukan itu. Rasakan efeknya. Entah kenapa hidup Anda jadi tenang, rezeki Anda jadi banyak, jodoh Anda jadi luar biasa, makin dekat. Yakin nggak? Buktikan. Udah banyak. Kang lega. Sampai ada yang bercucuran air mata. Kang, makasih. Baru kali ini Kang ikut kelas jodoh. Dan saya bisa berbunyi testimoni dari seorang member kelas jodoh. Makasih Kang. Awalnya berat, tapi karena dipaksa. Itu sebuah kebahagiaan bagi saya. Dan itu lebih penting dibandingkan Anda dapetin jodoh menurut saya.
Karena nggak mungkin kita bisa selesai dengan jodoh kita. Egois kita. Kita cari jodoh tapi kita nggak selesai sama orang tua. Komunikasi kita dengan orang tua buruk. Pada ridho kita ada pada ridho orang tua. Kesuksesan kita ada kesuksesan pada orang tua kita. Kebahagiaan kita adalah saat orang tua bahagia. Dan ketika orang tua murka dengan kata-katanya, nah kamu susah dapat jodoh kalau gitu terus. Habis hidup kita. Habis. Pantas kalau jodoh Anda seret, udah usia tua Anda nggak dapetin jodoh. Karena mungkin orang tua Anda pernah sakit hati. Mungkin orang tua mungkin Anda ngelupa, tapi orang tua nggak lupa. Dan kalau Anda nggak selesaikan itu, Anda nggak clear dengan itu, susah bagi kita untuk menjadi lebih baik. Biasanya kita malu, apalagi sama ayah. Justru itulah, rasakan pelukan hangat seorang bapak, seorang ayah yang dulu menimang kita. Tapi ayah saya kayak gini, ibu saya kayak gini, ayah saya kejam, ibu saya gini. Ingat, kita nggak pernah minta dilahirkan dari siapa, dari rahim siapa. Dan itu adalah ujian hidup bagi kita. Jangan pernah menanyakan itu dan jangan pernah menyesalkan itu. Karena itu adalah takdir dari Allah. Yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Bahkan dalam Quran, sampai orang tua kita non-muslim, orang tua kita berbeda keyakinan, kita tetap harus berbuat baik. Allah. Apalagi kalau orang tua kita muslim, harusnya kita muliakan seperti raja, seperti putri, seperti ratu. Insya Allah. Percaya sama saya. Doa orang tua, itu yang mengijabah. Itu yang membuat kita sukses, itu yang membuat jodoh kita dekat. Maka step selanjutnya, kalau Anda ingin dapetin jodoh, selesaikan dulu dengan orang tua. Kalau orang tua kita sudah ikhlas, kalau orang tua kita sudah dibahagiakan, maka apa? Dia bilang, nah ayo cepat nikah, nah. Mama doain kamu dapetin jodoh. Selesai. Tahun ini Anda akan nikah. Percaya sama saya. Jangan lupa ikhtiarnya. Jangan lupa ikhtiar. Percaya. Oke. Ini penting sekali teman-teman semua. Setelah orang tua, finansial. Khusus untuk kelas jodoh. Ya. Bisa buat yang kayak gini. Tulisin nama Anda. Ya. Ya, dari botol bekas air dalam kemasan. Anda bisa buat yang kayak gini. Tapi jangan hilang. Di sini bisa ditulisin nama Anda dan juga target menikah Anda. Misalnya nama Anda Fatih, tulis di sini nikah tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini jadi afirmasi positif kita. Kalau Anda misalnya Desember ini mau nikahnya, berarti Anda tulis misalnya 12/12/2017. Buat. Kenapa? Ayo kita hitung-hitungan. Kalau Anda sekarang nggak nabung, Anda misalnya penghasilan 2 juta laki-laki, wahai laki-laki, mana laki? Kenapa sih laki terus kan kalau untuk masalah finansial? Karena Anda akan jadi imam. Karena Anda harus menafkahi. Kalau wanita dinafkahi. Oh berarti kalau wanita nggak usah kita nyari. Ya nggak juga. Wanita harus pandai memanage keuangan. Jangan sampai nanti laki-lakinya stres karena setiap dikasih habis lagi, dikasih habis lagi, dikasih habis lagi. Belajarlah nabung, belajarlah berinvestasi wahai wanita. Dan wahai pria, Anda harus semangat, gigih. Ayo, misalnya Anda targetkan, saya mah pokoknya setiap ketemu 20.000 saya akan masukkan namanya tabungan 20.000 pernikahan. Setiap punya uang di dompet, ada 20.000 masukin. Tugas kita ikhtiar. Terserah nanti jodohnya kapan, karena enak gitu. Alhamdulillah sudah dapat 100 juta. Ya enggak? Sudah siap 100 juta. Ada yang mau nikah sama saya, hotel sudah disiapkan, mahar sudah ada, rumah sudah siap. Ideal banget ya enggak? Ya ayolah gitu. Tapi Kang jangan yang berat-berat kayak gitu. Oke lah. Ya mau yang tipe apa ya, minimalis boleh. Ayo siap sama saya. Kenapa? Karena kalau kita nggak mempersiapkan diri kita nggak mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang terjadi? Kita nggak akan nikah-nikah.
Misalnya Anda nabung sebulan 500.000, ya. Kalau 600.000 aja dibagi 30 berapa? 20.000 ya. Kalau Anda sebulan sekali, sehari setiap hari nabung 20 istiqomah, maka sebulan Anda bisa dapetin uang 600.000. Berarti setahun Anda akan dapetin 7.200.000. Berarti kalau 10 tahun Anda baru dapetin 72 juta. Kalau Anda sekarang usia 35, berarti 45 tahun Anda nikah. Enggak nikah. Saya pernah buat itu. Maka saran saya buat Anda, ayo lebih semangat menabung. Bukan apa-apa, ini adalah ikhtiar duniawi kita, lahiriah kita. Biarlah nanti Allah yang akan mencukupkan. Ternyata ada teman yang bilang, aku WO, tenang aja, WO gratis. Ada teman fotografer, tenang, aku kasih gratis kalau asalkan kamu nikah. Ternyata teman-teman ikutan arisan mahar misalnya. Kamu menang, udah kamu nikah. Bisa dapetin seorang mertua yang mertuanya terus ngomong, nah bapak mah yang penting kamu nikah. Pokoknya untuk masalah pernikahan selesai, nah kamu gak usah kasih uang. Ada yang kayak gitu, ada. Masalahnya Anda pantas gak dapetin keajaiban itu. Kalau Anda yang jauh dari Allah, Anda nggak jadi imam yang bagus, finansial Anda jelek, matilah kita. Kita ke laut aja lah gitu. Apa yang mau diperjuangkan oleh Allah juga ya bingung gitu. Oke? Jadi teman-teman semua, yuk finansial nih sekarang. Tugas dari sekarang, ayo punya uang. Kenapa? Ketika Anda jomblo, ketika Anda single, kebanyakan kita cenderung menghabiskan uang untuk membeli hal yang gak penting. Handphone yang keren, ganti lagi pakai tablet, ya, beli komputer, beli laptop, cicil motor, ya, traktir teman. Habis uang ya ingat, teori uang adalah uang itu cepat menguap. Anda punya uang di saku, keluarin uangnya. Uangnya cepat menguap. Kalau Anda gak masukin, maka ini bisa jadi bukan rezeki Anda. Karena rezeki itu adalah apa yang kita makan jadi kotoran, ya, apa yang kita pakai jadi usang, dan apa yang kita sedekahkan atau yang kita tabungkan. Yang kita tabungkan juga belum tentu jadi rezeki kita, bisa diambil oleh orang, tapi minimal ini kan ikhtiar, ya enggak? Bagusnya sih kalau Anda punya tabungan, ya enggak? Langsung dipotong, langsung auto debit setiap bulan. Setiap dapetin ini langsung 1 juta, 2 juta, wow, seger banget. Aduh Kang, gaji saya aja 2 juta, ya udah berapa lah gitu. Yang penting Anda siapkan budget untuk sedekah, untuk zakat, untuk bantu orang tua. Dan jangan lupa tabungan untuk pernikahan. Karena itu berarti niat kita yang benar, sungguh-sungguh serius untuk dapetin jodoh. Ayo, siap nabung? Yang segini? Atau yang segini, atau yang 20, yang 10, nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Daripada nih 100.000 nih sekali, setahun sekali, ya nggak nikah. Yang penting istiqomahnya. Siap ya? Kelas jodoh, tugas punya tabungan kayak gini, atau punya buku tabungan, liatin sama kami dan istiqomahkan setiap hari. Atau ada yang setiap bulan, ya seminggu sekali atau sebulan sekali, langsung Anda tabung. Ada yang komitmen gitu. Kalau Mbak, Mas, kalau yang perempuan gimana? Nggak apa-apa, Anda juga nabung. Karena bisa jadi Anda bisa bantu nanti calon suami Anda. Nauzubillah, bisa jadi suami Anda adalah orang yang dia belum berpunya, tapi suatu saat dia akan sukses. Bantulah dengan uang yang Anda sudah tabung itu. Mulia. Ya. Masih banyak pembahasan kita yang lain. Ada intelektual, harus banyak belajar. Baca buku-buku saya. Ada Jangan Jatuh Cinta, Lebih Bangun Cinta. Ada Asiknya Bangun Cinta. Ini untuk persiapan pernikahan. Untuk Anda yang belum ikut kelas jodoh.com, bisa baca. Ini juga persiapan dari mulai ta'aruf, khitbah, nikah, bagaimana membangun cinta, psikologi. Hanya lebih detailnya di kelas jodoh. Ini untuk masih yang galau, supaya putus sama pacar, ya. Dan Anda yang mau berbisnis di usia muda,
Saya kasih tips bagaimana saya jadi pengusaha di usia muda, jadi motivator, penulis, bagaimana saya menikah muda, di muda karir. Dan masih ada buku-buku yang lain. Mudah-mudahan manfaat, sahabat sekalian. Yang belum gabung di member kelas jodoh, jangan telat lagi. Mudah-mudahan bulan ini kita bisa buka waiting list ya. Karena kalau belum selesai kelas jodohnya tidak akan kita buka dulu. Kita ingin benar-benar berikan yang terbaik buat kelas jodoh. Dan kita target benar-benar bisa bantu teman-teman kelas jodoh untuk benar-benar dapatkan jodohnya. Siap-siap dapetin award untuk orang yang segera khidbah dan nikah. Kita sedang siapkan awardnya untuk teman-teman member kelas jodoh. Ya, sudah banyak testimoninya. Dan Anda yang belum dapetin, Anda yang belum gabung, yuk nanti harus gabung di kelasjodoh.com supaya sama-sama belajar dan siapa tahu jodoh Anda ada di kelas ini. Kemarin ada high quality jomblo ya, sudah ada 2, masih banyak. Ada 30-40 laki-laki berkualitas yang kita akan berikan buat teman-teman semua. Tapi ingat, jangan fokus pada hasil, tapi nikmati proses perbaikan diri kita. Karena kalau kita fokusnya sama hasil, saya mana jodohnya, kita bergantung sama manusia, kita kecewa. Bergantung sama Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Tidak dari saya, bisa jadi dari orang lain. Selamat memataskan diri teman-teman semua. Pertanyaannya bisa di WA saja atau di tulisan ini ya. Untuk member kelas jodoh saja ya. Mohon maaf untuk teman-teman di Facebook, harus gabung dulu di kelasjodoh.com ya. Terima kasih banyak semuanya. Sukses buat Anda. Selamat memataskan diri. Tugas kelas jodoh, jangan lupa buat tabungan ya, atau buku tabungan, dipoto, masuk admin. Kita akan lihat itu lepas siapa dari kita. Yang belum, telepon orang tua atau WA orang tua, foto sama orang tua, minta maaf, selesaikan. Atau yang belum end sama pacarnya, someone special, segera lakukan, capture, kirim sama kami. Bukan untuk kami, tapi untuk sahabat. Dan yang belum baca e-booknya, masih keteteran videonya, cepat. Ingat, sebulan ini penting untuk memperbaiki diri Anda. Jangan salahkan kami kalau Anda akhirnya kok nggak dapat jodoh terus. Udah baca belum? Udah ikuti belum alurnya? Udah kerjakan belum tugasnya? Karena kami sudah siapkan step-stepnya agar Anda bisa dapatkan jodoh terbaik. Selamat memataskan diri. Selamat mendapatkan jodoh terbaik dari Allah SWT. Saya Stefan Rohalim, sahabat Anda, sahabat hijrah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.